Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Siti Dayani Sasmita dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, untuk kesempatan kali hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan itu sebuah program pendidikan yang menyangkut atau lebih besar mengandung aspek pembelajaran perihal pewirausaha agar nantinya terbentuk mental seorang pewirausaha. Terlebih dahulu akan saya jelaskan peluangnya ya. Kalau untuk peluang lembaga PAUD di desa itu lebih mudah untuk mendapatkan sumber pembelajarannya, karena sumber pembelajarannya dari alamnya langsung, tidak hanya mempertontonkan atau memberikan satu contoh saja atau gambar saja. Karena di desa anak dapat diberikan stimulus dengan mengajarkannya wisata alam bersama atau jalan-jalan ke daerah misalnya perkebunan ataupun media pembelajaran lainnya, sumber pembelajaran lainnya maksudnya. Nah, kemudian untuk peluang mendirikan PAUD di kota itu lebih mudah mendapatkan media pembelajarannya karena sudah lebih modern dan pastinya lebih sering atau terlihat oleh pemerintah. Jadi mungkin lebih banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian permainan-permainannya sudah modern dan jauh lebih bagus daripada yang di kota, daripada yang di desa. Kemudian untuk guru-gurunya mungkin lebih mudah didapatkan yang lebih memahami bagaimana pendidikan PAUD itu. Nah, untuk tantangan mendirikan PAUD di desa itu tantangannya ialah yang pertama, kekurangan media yang cukup yang seharusnya, kemudian kekurangan alat permainan yang jauh lebih sederhana, ketiga biasanya lebih tidak terlihat oleh pemerintah, dan yang terakhir biasanya orang-orang tua yang ada di desa itu mereka berpikir bahwa TK dan PAUD ini tidak perlu, karena yang perlu adalah pendidikan dasarnya sampai seterusnya. Jadi banyak orang tua yang belum paham betapa pentingnya masa pembelajaran yang ada di usia PAUD dan TK ini. Kemudian untuk tantangan mendirikan PAUD atau lembaga di kota, yaitu tantangannya kepada anaknya sendiri, karena biasanya anak di kota itu lebih bisa atau lebih sering sudah berinteraksi dengan jaringan internet, maka lebih banyak anak yang memang sudah menyukai jika dia hanya bermain handphone. Kemudian tantangannya jika mendirikan lembaga PAUD di kota itu juga pada orang tua yang lebih sibuk terhadap kesibukannya sehingga melupakan bagaimana sih mendidik anak ini, karena mendidik anak itu tidak hanya tugas seorang guru, ada kesinkronan antara guru dengan orang tua. Strategi yang efektif memasarkan PAUD itu utamanya yaitu dengan menjadikan anak didik atau peserta didik dan guru yang mendidiknya yang berkualitas. Jadi
itu akan menjadi daya tarik yang lebih untuk PAUD tersebut. Kemudian ikhtiar untuk mempromosikannya bisa membuat brosur, poster yang dikreasikan dengan sentuhan-sentuhan kanvas misalnya. Nah, kemudian bisa dibuat sekreatif mungkin yang menggambarkan visi dan misi PAUD tersebut. Kemudian bisa juga untuk memasarkannya melalui via online, karena kan di masa pandemi orang-orang masih menggunakan handphone dan untuk segala pembelajaran, pekerjaan pasti menggunakan jaringan internet. Nah, jadi hal tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pemasaran untuk PAUD. Kalau menurut saya, apapun yang menghasilkan selagi itu berkualitas, maka itu bisa menjadikan nilai istimewa yang dapat diperjualbelikan, sehingga itu dapat menjadi perkembangan dari kewirausahaan di lembaga PAUD. Nah, apa saja yang dapat diperjualbelikan atau yang dapat dijadikan wirausaha? Salah satunya ialah hasil dari anak-anak tersebut, entah hasil karya mereka sesuai dengan minat bakat mereka. Misalnya ada satu anak yang suka melukis, jadi lukisan anak bisa dikembangkan sehingga dapat berkualitas dan layak untuk diperjualbelikan, dan nantinya dana tersebut bisa dikembangkan sesuai dengan pembicaraan antara beberapa pihak, yaitu orang tua murid, kemudian para guru dan staf-staf yang ada di PAUD tersebut. Kemudian jika ada anak-anak yang gemar bermasak, bisa dikembangkan, diasah sehingga dapat menghasilkan sebuah karya masakan yang dapat diperjualbelikan. Kemudian ada pula yang ahli dalam membuat sasirangan contohnya. Nah, bisa dikembangkan kemudian dapat menghasilkan. Dengan begitu juga itu juga sebagai daya tarik untuk PAUD tersebut, sebagai salah satu identitas dari PAUD tersebut. Bagaimana mendisiplinkan wali siswa untuk membayar SPP? Nah, kalau menurut saya, disiplinan itu harus ditegaskan oleh para guru dan juga harus ada peringatan sebelum waktunya. Jadi orang tua juga tidak gelabakan untuk menyiapkan uang SPP. Kemudian kalaupun memang dari ada keluarga salah satu siswa yang tidak mampu untuk membayar SPP, maka biasanya ada saja PAUD ataupun TK yang memiliki program gratis sekolah untuk kaum anak yang kurang mampu atau anak yatim piatu. Nah, biasanya bisa diurus sehingga tidak membuat dari keluarga anak itu keberatan untuk membayarnya. Karena biasanya di satu sekolah itu pasti memiliki kebijakan tersendiri. Nah, tetapi bagaimana kebijakan itu bisa terlaksana itu tergantung bagaimana dari partisipasi para wali siswa untuk melaksanakannya. Nah, sebelum anak itu dimasukkan ke PAUD, suatu lembaga PAUD tersebut, nah biasanya di situ akan ada pembicaraan antara orang tua dengan si guru dari PAUD tersebut. Nah, dari awal pembicaraan harus sudah dijelaskan bagaimana sistem pembayaran SPP, apa saja yang dapat digunakan dari sekolah dari uang SPP tersebut, dan salah satunya dijelaskan salah satu dana SPP bisa untuk pembelajaran dari anak. Nah, tidak mungkin dari PAUD sendiri hanya mengandalkan uang pemerintah atau mengandalkan uang pribadi. Nah, jadi harus ada antusias dari orang tua siswa yang memahami bahwa SPP ini penting
ya untuk anaknya sendiri, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk pembelajaran si anaknya sendiri. Kalau anaknya pembelajarannya nyaman, lengkap, maka yang akan mendapatkan hasil juga bukan siapa-siapa kalau tidak anaknya sendiri. Mungkin sekarang sudah banyak orang tua yang memahami bahwa sekolah PAUD itu tidak hanya mengandalkan uang dari pemerintah ataupun dari uang pribadinya guru. Nah, sekian, terima kasih jawaban dari saya. Ini semua jawaban dari sudut pandang atau persepsi saya sendiri. Jadi mohon maaf bila mana ada yang kurang tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, terima kasih telah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.